Lalu kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan teknologi pengemasan, kemudian distribusi daging kurban yang berkemajuan di era modern saat ini. Kita akan langsung sapa Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa, Asrorum Niam Soleh. Pak Niam, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Semoga sehat selalu, Pak Niam. Kalau kita melihat ini kan semakin ke depan masyarakat itu semakin aware ya Pak ya dengan faktor lingkungan. Artinya bahkan ada sebuah riset dan juga penelitian selesai Idul Adha itu biasanya sampah plastiknya itu mencapai beberapa ton. Nah, apakah ini sudah saatnya memikirkan bagaimana nanti setelah daging kurban itu dibagikan supaya tidak terlalu menimbulkan banyak sampah plastik, Pak Niam? Pelaksanaan Idul Kurban itu harus memenuhi syarat terkait dengan kepatuhan syariat dan juga kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan. Saya kira ini satu kesatuan dalam satu tarikan nafas sebagai bentuk kepatuhan kita kepada ketentuan syariat. Karena pada hakikatnya aturan syariat itu ada dua dimensi. Dimensi kepatuhan terhadap aturan bersifat given, kemudian pewujudan kemaslahatan yang ukurannya adalah bersifat profan dan juga terukur. Dalam konteks Idul Kurban, yang pertama kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban itu given sifatnya, dogma. Jadi hewan kurbannya juga tertentu. Binatang ternak, kambing, kemudian sapi atau kerbau dan juga unta. Tidak yang lain, sekalipun ada pertimbangan kemaslahatan. Misalnya karena untuk menghindarkan diri dari penyakit antraks, penyakit PMK, kita beralih ke hewan ayam misalnya ya. Atau untuk mengoptimalkan gizi kita beralih ke salmon dan sejenisnya. Itu tidak memenuhi syarat sekalipun bisa jadi ada kemaslahatan. Itu yang pertama. Akan tetapi pengelolaannya harus memperhatikan yang pertama aspek higienitas, kemudian aspek sanitasi. Dan sebelumnya syarat-syarat hewan pun juga ditetapkan dia sehat, tidak terpapar penyakit, kemudian dia tidak difabel, artinya sempurna ketika kita mau memberikan kurban itu yang terbaik, baik itu dari sisi aspek kesehatan maupun dari kualitas dagingnya. Poin yang berikutnya soal aspek lingkungan ya. Bagaimana menyembelih jangan sampai kemudian ini merusak lingkungan yang sudah asri. Kemudian yang kedua jangan sampai bertentangan dengan prinsip-prinsip animal welfare atau kesejahteraan hewan. Dan itu ada indikatornya. Misalnya pada saat mau menyembelih jangan sampai disiksa untuk kepentingan proses penyembelihannya. Kemudian poin yang berikutnya jangan sampai kemudian dia dipersaksikan dengan hewan yang lain. Ini adalah prinsip-prinsip animal welfare yang universal dan diatur secara detail di dalam ketentuan syariat. Kemudian poin yang berikutnya mekanisme distribusi. Jangan juga kemudian berdampak kepada beban lingkungan hidup seperti tadi itu sampah plastik. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ada tren pendistribusian daging kurban itu dengan menggunakan equipment atau alat-alat yang ramah lingkungan seperti menggunakan besek seperti di kampung dulu ya. Jadi memang dunia ini berputar. Pada saat di kampung saat saya kecil dulu misalnya kalau ada hajatan umumnya tempat untuk kepentingan nasi, kemudian kue-kue dan juga daging itu menggunakan tempat yang ramah lingkungan. Bisa menggunakan daun pisang, bisa menggunakan daun jati, bisa menggunakan besek dari bambu dan lain sebagainya. Baru kemudian ada proses modernisasi, mengambil simpelnya, tetapi tidak memperhatikan aspek kerusakan lingkungan. Saatnya kita kembali, saya kira, terus mengikhtiarkan di satu sisi taat sesuai syariat, di sisi yang lain merealisasikan maslahat.
Oke, baik ini kan berarti juga memenuhi syarat kebersihan sebagian dari iman ya Pak Niam ya. Kita harapkan semoga setelah Idul Adha kan tidak meninggalkan sampah yang begitu banyak. Tadi juga kembali ke bahan-bahan yang sustainable seperti daun, kemudian juga besek. Nah di sisi lain juga beberapa negara sudah menerapkan teknologi, misalnya plastik itu kan ada beberapa grade-nya. Ada yang lebih cepat terurai dengan lingkungan, ada yang mungkin menggunakan bahan-bahan organik. Nah artinya dengan menggunakan seperti itu, menerapkan teknologi dalam pengemasan seperti itu tidak bertentangan dengan syariat ya Pak ya? Oh, justru dianjurkan, Mas. Kita dilarang untuk merusak lingkungan. Sekalipun tujuannya baik, itu harus meminimalisir mafsadah yang ada. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak apa yang ada di bumi setelah dilakukan proses reformasi, proses perbaikan-perbaikan. Nah, tujuan utama melakukan aktivitas kurban kan tadi, di samping taqarrub ilallah, di samping mendekatkan diri kepada Allah, kan hendak menebar kemanfaatan untuk sesama. Berbagi rezeki, kemudian membangun keakraban. Tetapi jangan sampai pelaksanaan itu kemudian ternodai dengan menyisakan masalah lingkungan. Ya, lingkungan yang terkecil misalnya soal pencemaran, di mana darah berjajaran di mana-mana tanpa disertai dengan penyegeraan untuk pembersihan. Ini satu hal. Saya kira ini terus harus diedukasi. Oke, Kemudian Pak Niam. yang kedua adalah pemastian keseimbangan keturunan hewan. Makanya sekalipun secara fikih itu dimungkinkan untuk menyembelih jenis kelamin betina, tetapi kalau kemudian berakibat kepada kepunahan generasi hewan berikutnya, tentu ini harus dihindari dan juga dicegah. Hal-hal yang seperti ini saja diperhatikan. Apalagi kemudian hal yang bersifat long term ya, seperti tadi yang sampah bersifat yang sustainable susah ya. terurai, Pak Niam, long term akan merusak lingkungan kita. berarti apakah ini harus daging mentah atau sebenarnya bisa sudah dalam keadaan matang Pak? Bagaimana pula dengan untuk misalnya didistribusikan ke daerah-daerah konflik seperti ke Gaza, Palestina misalnya? Ya, terima kasih. Jadi prinsip dasar distribusi hewan korban ini sesuai dengan ketentuan syariat. Yang pertama, dia didistribusikan segera setelah dilakukan proses pemotongan. Waktu pemotongan membentang 4 hari, mulai dari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah, yaitu hari Tasyrik. Ini adalah waktu penyembelihannya. Nah, tetapi distribusinya bisa segera atau bisa keluar dari waktu tersebut. Tetapi prinsipnya harus segera, kemudian didistribusikan dalam bentuk daging segar, kemudian di tempat yang terdekat. Ini prinsip dasar. Akan tetapi pemegang amanah bisa melakukan analisis atas dasar pertimbangan kemaslahatan yang hendak dituju. Dia bisa disalurkan di luar waktu yang sudah ditetapkan hari Tasyrik. Kemudian yang kedua bisa didistribusikan di luar area di mana hewan itu disembelih. Kemudian yang ketiga bisa juga disajikan dalam bentuk matang, terlebih jika kemaslahatannya ini nyata. Seperti misalnya didistribusikan di daerah bencana yang secara teknis akan menyulitkan jika diberikan dengan daging mentah. Jangankan masak, untuk kepentingan mandi saja mungkin tidak sempat, sehingga lebih maslahat jika didistribusikan dalam bentuk daging matang. Demikian juga didistribusikan ke Palestina, sekalipun jaraknya jauh, itu bisa ditempuh jika ada kemaslahatan dan jalannya ada, bisa dengan cara dimasak dan diawetkan. Seperti beberapa lembaga amil zakat dan juga pengelola daging korban mengelola dalam bentuk makanan siap saji dan juga makanan kaleng yang diawetkan itu. Oke, baik. Jadi intinya adalah yang penting semuanya mengutamakan kemaslahatan umat ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Pak Niam, terima kasih sudah berbagi dengan Metro siang kali ini. Pak Asrorun Niam Soleh, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.